Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Mardi Adham dari kelas Arsitektur C dengan NIM 2402115020007. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sejarah arsitektur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah arsitektur Mesir kuno. Adapun poin yang pertama yaitu pengaruh Sungai Nil pada material batu, kapur, granit, dan tata kota. Pertama, pengaruh terhadap material bangunan. Batu kapur, Sungai Nil membawa sedimen kaya mineral yang membantu terbentuknya batu kapur di wilayah sekitarnya. Batu kapur yang berasal dari tepi barat Nil seperti di Tura dan Madi digunakan untuk membangun piramida dan kuil karena mudah dipahat dan tersedia dalam jumlah besar. Adapun granit berkualitas tinggi ditemukan di Aswan, dekat Sungai Nil dan diangkut ke berbagai wilayah melalui jalur air ini. Granit digunakan untuk obelisk jantung dan struktur monumental seperti kuil, Karnak, dan makam Fir'aun karena kekuatannya. Yang terakhir ada transportasi material. Sungai Nil menjadi jalur utama untuk mengangkut batu dari tambang ke lokasi konstruksi, mengurangi biaya dan tenaga yang dibutuhkan dibandingkan transportasi darat. Nah, poin yang kedua ada pengaruh Sungai Nil pada material batu kapur, granit, dan tata kota, yaitu pengaruh terhadap tata kota. Permukiman di sepanjang sungai seperti kota-kota besar seperti Thebes, Memphis, dan Kairo berkembang di tepi Nil karena airnya mendukung kehidupan dan pertanian. Pembagian kota berdasarkan fungsi. Tepi timur Nil biasanya digunakan untuk kota dan pemukiman karena dianggap sebagai tempat kehidupan. Tepi barat sering digunakan untuk makam dan kompleks pemakaman seperti Lembah Para Raja karena dikaitkan dengan kematian dan matahari terbenam. Adapun pola irigasi dan jalan air, Sungai Nil memungkinkan sistem irigasi berkembang, mendukung pertanian yang menjadi dasar ekonomi kota-kota Mesir. Kanal dan pelabuhan kecil dibangun untuk distribusi barang dan perdagangan, mendukung perkembangan ekonomi dan urbanisasi. Lalu ada ciri-ciri arsitektur kuno, yaitu piramida. Contohnya, piramida Gizik milik Firaun Khufu dibangun dengan teknik pesisi memiliki ruangan dalam untuk makam Firaun. Kuil contohnya Karnak, Luxor, menggunakan hypostyle hall atau ruangan dengan banyak tiang besar, obelisk dan hieroglyph. Mastaba dan makam lembah raja-raja. Contohnya makam Tutankhamun di lembah para raja, makam diukir dalam tebing dan dekorasi rumah. Selanjutnya ada inovasi arsitektur. Sistem post and lintel, penggunaan balok horizontal di atas dua tiang vertikal untuk menopang atap. Penggunaan kolom terinspirasi dari bentuk papirus dan lotus. Sedangkan dekorasi simbolis, relief, patung kolosal seperti Sphinx menggambarkan kekuasaan dan dewa. Selanjutnya ada arsitektur Mesopotamia dan Asia Tengah. Konteks geografis dan budaya berkolaborasi di antara sungai Tigris dan Eufrat. Peradaban berkembang karena tanah subur. Penggunaan bata lumpur. Tidak ada batu besar sehingga bangunan dibuat dari bata lumpur yang dikeringkan matahari. Zigurat sebagai pusat keagamaan dan politik. Bangunan bertingkat dengan kuil di puncaknya sebagai tempat ibadah dan administrasi. Ciri-ciri khas arsitektur zigurat, contohnya zigurat Ur di Sumeria, tersusun atas teras bertingkat melambangkan hubungan manusia dengan dewa. Kota bertembok, contohnya Babylon dikelilingi oleh gerbang Ishtar atau dengan ubin biru dan gambar hewan mitologis. Istana besar, contohnya Istana Sargon. Istana Sargon II di Khorsabad dilengkapi benteng pertahanan. Inovasi arsitektur, teknik vault and arch. Lengkungan batu pertama kali dikembangkan di peradaban ini. Sistem drainase. Kota-kota memiliki saluran air bawah tanah. Lalu relief keramik digunakan untuk dekorasi dinding bangunan. Materi selanjutnya ada arsitektur klasik Yunani. Prinsip estetika, harmoni matematis, menggunakan rasio emas atau golden ratio untuk proporsi ideal, simetris dan humanisme. Fokus pada keindahan bentuk manusia dan keseimbangan struktur.
Order kolom arsitektur. Dorik sederhana dan kokoh, contohnya Parthenon. Ionik memiliki hiasan bulir, contoh kuil Athena naik. Korinthian berdaun akanthus paling dekoratif, contohnya kuil Zeus di Athena. Adapun struktur penting seperti kuil, contohnya Parthenon dan kuil Hephaestus. Tempat pemujaan dewa menggunakan post and lintel dan kolom besar. Teater terbuka, contohnya Teater Epidaurus dibangun dengan akustik sempurna, Stoa. Bangunan publik berkanopi untuk perdagangan dan diskusi filsafat. Selanjutnya arsitektur klasik Romawi, inovasi teknologi. Betopus Romanum atau beton Romawi, material inovatif yang kuat dan tahan lama. Kubah, contohnya Pantheon dengan oculus, lubang di tengah kubah. Sistem lengkungan atau arch, digunakan dalam jembatan dan aqueduct. Tipologi bangunan, amphitheater, contohnya Colosseum untuk pertunjukan gladiator. Basilika digunakan untuk hukum dan perdagangan, sedangkan forum, ruang terbuka untuk kegiatan sosial dan publik. Dekorasi, mosaik dan fresko, yaitu lukisan pada dinding dan lantai. Marmer berlapis untuk kemewahan dalam interior bangunan. Nah, selanjutnya ada arsitektur abad pertengahan. Yang pertama Kristen awal, abad 4-6 Masehi. Adaptasi Basilika Romawi menjadi gereja. Ciri utama, nave tengah, apse, ruang altar, dan atap kayu. Contohnya Basilika San Fatila. Byzantium abad 5-15 Masehi. Kubah dan pendatif. Contoh Hagia Sophia dengan mosaik emas dan cahaya dramatis. Gereja salib yaitu tata letak sentralis plan dengan ikonostis atau dinding ikon. Romanesque abad 10-12 Masehi, yaitu dinding tebal, lengkungan bundar, jendela kecil. Contohnya Katedral Speyer. Fungsi kanda, gereja sekaligus benteng pertahanan. Gotik abad 12-16 Masehi. Inovasi struktural yaitu archmanship memberikan kesan vertikalis. Flying buttress menopang dinding tinggi dengan beban ringan. Rebirth vault memungkinkan langit-langit lebih tinggi. Simbolisme yaitu kaca patri mencerminkan narasi Alkitab melalui cahaya. Vertikalitas menghubungkan manusia dengan Tuhan. Adapun yang terakhir yaitu poin umum untuk semua periode. Material dan teknologi. Arsitektur sangat dipengaruhi oleh sumber daya lokal. Contohnya Mesir, batu kapur dan granit. Mesopotamia, batu lumpur. Dan Romawi, beton dan marmer. Adapun fungsi simbolik. Ekspresi kekuasaan, piramida yaitu simbol kekuasaan Firaun. Sedangkan katedral gotik yaitu simbol kekuasaan gereja. Yang terakhir warisan arsitektur. Pengaruh desain kuno terus berkembang dalam arsitektur Renaissance dan modern. Sekian, terima kasih.